Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu dan hari yang baru dalam pekerjaan kita, Senin 15 September 2025. Bagi kebanyakan orang hari Senin menjadi hari yang sangat berat untuk dilakukan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari adalah pemberian dan hadiah dari Tuhan yang harus kita nikmati tentunya. Dan saudara, dalam hari ini tentunya dalam sepanjang bulan ini kita masih belajar dalam renungan malam yang saya buat ini mengenai hukum Taurat. Dan kita sudah sampai kepada hukum yang ketiga dari 10 hukum yang Tuhan berikan, yaitu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Saudara, kita akan membaca ayat hafalan kita dalam Keluaran 20 ayat 7. Di sana dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan bahwa hukum Taurat itu tidak diberikan Tuhan untuk sarana keselamatan atau merit yang bangsa Israel harus lakukan untuk memperkenanan Tuhan atau untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan hukum Taurat dengan dasar kasih dan iman. Karena bangsa Israel sudah dipimpin keluar dari perbudakan di Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat di dalam kasih. Karena itu mereka harus melakukan hukum-hukum Tuhan ini dengan sukacita, bukan dengan paksaan, tetapi dengan motivasi karena iman dan karena Tuhan sudah mengasihi mereka. Dan salah satu hukum itu adalah mereka harus menguduskan nama Tuhan dan jangan menyebutnya sembarangan. Tentunya yang dimaksud dengan nama Tuhan ini bukanlah perdebatan apakah harus memanggil Tuhan dengan Elohim, Yahweh, Allah, Tuhan, Kurios, dan sebagainya. Tetapi ini persoalan eksistensi Tuhan, keberadaannya sebagai Tuhan yang harus kita hormati di dalam namanya. Saat kita menggunakan nama Tuhan, apapun juga itu julukannya, kita harus menaruh hormat. Sehingga kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi kita bersumpah demi nama Tuhan. Tuhan tidak mau kita melakukan hal itu. Dan bangsa Israel harus mengerti akan hal ini karena mereka punya Tuhan Yahweh yang tentunya sangat berbeda dengan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah lain yang bukan Tuhan mereka yang mereka sembah. Karena itu Tuhan mengingatkan jangan menyebut nama Tuhan ini dengan sembarangan. Nanti saudara juga bisa melihat ayat-ayat paralelnya di dalam perjanjian lama. Misalnya dalam Ulangan 5 ayat 11. Lalu Imamat 19 ayat 21 berkata, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi bangsa Israel sekali lagi diingatkan berulang-ulang agar mereka menguduskan nama Tuhan. Dan dalam era modern kita saat ini, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di perjanjian baru, kita pun juga harus mengerti dan sadar bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Termasuk kalimat OMG atau Oh my God, gitu ya saudara, yang sering kali dengan mudah diucapkan baik itu oleh orang-orang non-Kristen juga maupun orang-orang Kristen. Kita tidak boleh latah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, karena ini akan mendatangkan hukuman bagi kita. Apalagi kita bersumpah demi nama Tuhan untuk menguatkan kebohongan atau omongan yang kita nyatakan. Tuhan tidak suka. Dan Tuhan memberikan nasihat ini juga di dalam perjanjian baru. Nanti saudara bisa membaca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37. Di sana dikatakan agar mereka yang mendengar audiens Yesus pada saat itu jangan bersumpah demi apapun, baik itu demi langit, demi takhta Allah, demi bumi, dan sebagainya. Tetapi ayat yang 37 Tuhan Yesus menekankan, ini aplikasinya bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau itu kebenaran, ungkapkan kebenaran. Kita tidak perlu
ditambah-tambah, saya bersumpah demi ini dan itu. Kalau orang tidak mau percaya, ya sudah. Yang penting saudara mengatakan kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lalu Paulus juga menulis kepada anak rohaninya dalam 1 Timotius 6 ayat 1. Paulus menyatakan semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Ini nasihat Paulus kepada Timotius agar menasihatkan jemaat Efesus yang digembalakan Timotius untuk hidup dalam takut akan Tuhan sesuai firman Tuhan, agar nama Allah dan ajaran mereka tidak dihujat. Jadi kita kemanapun kita berada, kita membawa nama baik Tuhan. Karena itu seluruh tindakan kita harus mencerminkan tindakan Kristus. Dan kita harus menguduskan nama Tuhan dalam seluruh keberadaan kita, dalam seluruh eksistensi kita. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.